Shalom saudara-saudara, senang sekali hari ini kita dapat sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara-saudara semuanya, kita bisa melihat bagaimana setelah Tuhan menyelesaikan hari penciptaannya, Tuhan menciptakan manusia, bagaimana Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Pada waktu itu hanya ada Adam. Adam ditaruh di Taman Eden, kemudian diminta untuk mengusahakan, memelihara taman itu. Begitu juga dengan setiap dari kita ketika Tuhan menaruh setiap dari kita berada di dalam dunia ini, seperti yang sudah kita sama-sama pelajari dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, bagaimana ketika Tuhan menciptakan kita ke dalam dunia ini, Tuhan ingin agar setiap dari kita bukan mengeksploitasi dunia ini, tapi benar-benar mengusahakannya supaya dunia ini itu bisa berkembang menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Tapi dalam mengerjakan tugas tersebut dalam hidup setiap dari kita, maka ada pilihan. Pilihan di mana apakah kita mau taat kepada Tuhan atau enggak. Dan begitu juga yang dapat kita lihat dalam teks kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ketika Tuhan menaruh Adam di Taman Eden, nanti ada Hawa juga di Taman Eden, Tuhan juga menempatkan yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan taruh itu di situ dan Tuhan memberikan sebuah perintah. Pohon tersebut tidak boleh dimakan. Kamu boleh makan buah dari semua pohon yang lainnya. Tapi cuma satu pohon aja yang buahnya kamu tidak boleh makan, yaitu ini. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kita tahu bersama-sama, nanti kita akan pelajari bersama-sama pada episode yang berikutnya, bagaimana pada akhirnya manusia itu gagal, Adam itu dan Hawa gagal taat kepada Allah. Tapi pertanyaannya yang mungkin terbersit dalam pikiran kita adalah, kenapa kok Allah itu menciptakan Taman Eden, kemudian taruh pohon itu, pengetahuan yang baik dan jahat itu, dan melarang mereka untuk memakannya? Kenapa sih kok Tuhan tidak menciptakan udah Taman Eden, terus di sana udahlah bebaslah manusia bisa melakukan berbagai macam hal dalam kehidupannya tanpa perlu ada pelanggaran? Kan kalau seperti itu kan dunia akan menjadi lebih indah, kan tidak perlu jatuh ke dalam dosa. Tapi permasalahannya adalah ketika kita hidup sebagai ciptaan Tuhan, Allah mau agar kita untuk mengasihinya saja. Dan ketika mengasihi, supaya kasih itu bisa menjadi kasih yang tulus, kasih yang murni, maka harus melibatkan pilihan. Rahasia dari mengasihi adalah ketika kita mengasihi suatu hal, di saat yang bersamaan kita itu memilih untuk tidak mengasihi yang lainnya. Ketika kita memilih untuk benar-benar mengasihi istri kita, maka di saat yang sama kita itu memilih untuk tidak mengasihi perempuan-perempuan yang lain di dalam kehidupan setiap dari kita. Itu prinsip dari kasih di dalam hidup setiap dari kita. Maka dari itu ketika Allah menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah ujian bagi Abraham untuk memilih apakah dia mau benar-benar mengasihi Allah, apakah dia benar-benar mau taat kepada Allah, atau dia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Ada memilih untuk memberontak kepada Allah. Dan begitu juga dengan kehidupan setiap dari kita, bukan? Dalam kehidupan setiap dari kita selalu ada pilihan. Apa kita mau mengasihi Allah atau kita memberontak kepada Allah. Dan kita perlu untuk tentukan pilihan kita itu. Dan yang perlu kita sadari, Kristus telah mati bagi setiap dari kita. Dan Kristus memampukan setiap dari kita untuk mengasihinya dengan tulus. Bagaimana hidup setiap dari kita hari ini? Apa yang akan kita jalani? Pilihan-pilihan apa yang akan kita lakukan? Biarlah setiap pilihan yang kita lakukan itu benar-benar menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini yang menjadi penuntun bagi kami, mengingatkan kami untuk senantiasa memilih mengasihi-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.